Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kita hormati bersama para pengurus DKM Masjid Al-Amin yang senantiasa mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan ajaran agama Allah melalui masjid ini. Mudah-mudahan dibalas dengan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah subuh, wabil khusus jamaah subuh, jamaah masjid yang mudah-mudahan juga selalu dalam penjagaan Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang duduk di sini yang sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang lagi banyak masalah, Allah berikan jalan keluar. Yang banyak hutang, Allah lunasi semua hutang-hutangnya. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberkahi di bulan Sya'ban ini dan disampaikan bertemu dengan bulan Ramadan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan teladan kita, manusia yang paling agung, yang kita nantikan syafaatnya, kita tunggu syafaatnya, kita harapkan pertolongannya nanti di yaumil akhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah, sebagai orang yang taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jangankan manusia, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan Allah tidak pernah mengerjakan satu ibadah manusia. Allah tidak mengerjakan sholat, Allah tidak berpuasa, tapi ternyata ada ibadah manusia yang juga dikerjakan oleh Allah, yaitu bersalawat kepada Nabi. Maka sebagai orang yang cinta kepada Nabi, harusnya kita pun memperbanyak salawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tetap tercurah juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang senantiasa memperkokoh perjuangan Islam, menegakkan dinul Islam. Begitu cintanya mereka kepada Nabi, kemudian dan dengan wasilah mereka juga sampailah Islam kepada kita. Dan mudah-mudahan kita pun diselamatkan orang-orang, bersalawat kepada orang-orang yang mempertahankan, mensyiarkan, menjalankan syariat agama Islam hingga akhir zaman insyaallah. Baik para
jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan sebentar kajian kita surat Al-Baqarah ayat 165 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yarad ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab, yang artinya wa minan nasi, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, andada sebagai tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu, tandingan Allah itu, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu, asyaddu hubbalillah, amat sangat besar cintanya kepada Allah. Walau yarad ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah, wa annallaha syadidul adzab, dan sungguh sangat berat azabnya Allah, dan sesungguhnya Allah memiliki azab yang sangat berat ya, sangat berat. Ikhwah fillah rahimakumullah, ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan Allah. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi menukil pendapat dari gurunya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada beberapa faidah dari ayat ini. Yang pertama, ada orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan Allah seperti mereka mencintai Allah. Jadi, faidah yang pertama menjelaskan ada orang yang mencintai Allah, tapi dia juga mencintai sesuatu yang menjadi tandingan Allah. Pengertian yang kedua adalah ada orang yang mencintai Allah dan ada orang kafir yang mencintai Tuhan selain Allah, dan mereka itu sama seperti orang beriman mencintai Allah. Tapi kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang pertama. Ada orang cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada sesuatu yang kadarnya itu sama dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kedudukan cinta, mahabbah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa tingkatan cinta itu terdiri dari beberapa tingkat. Yang pertama, ada yang disebut dengan mahabbah. Mahabbah itu yaitu bentuk ketertarikan sesuatu kepada sesuatu lainnya, ketertarikan makhluk kepada makhluk lainnya. Ini mahabbah. Jadi kalau kita sudah tertarik kepada sesuatu, maka itu mahabbah. Kalau kita tertarik kepada lawan jenis, namanya mahabbah. Kita tertarik pada bisnis tertentu, namanya mahabbah. Kalau kita
mencoba mencari perhatian kepada makhluk lain, ya, supaya mulai tertarik kepada kita. Itu caranya bagaimana menarik orang lain supaya mahabbah kepada kita, supaya cinta kepada kita, supaya suka, tertarik dengan kita. Maka pada level pertama ini yang namanya mahabbah, kesukaan, ketertarikan. Bolehkah makhluk suka kepada makhluk lain? Boleh. Contoh, ada orang yang suka, laki-laki suka sama perempuan, itu namanya mahabbah. Boleh? Boleh, asal dia punya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oke. Yang contohnya lagi, misalnya ada bapak-bapak tertarik sama namanya hobi, ya, namanya cincin-cincin, batu-batu gitu. Nah, ini namanya mahabbah, ketertarikan. Maka itu juga diperbolehkan. Seorang istri suka kepada suaminya, itu namanya mahabbah, boleh. Naik pada level berikutnya namanya sobabah. Sobabah itu lebih besar lagi, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, lebih besar dari yang namanya suka. Jadi udah mulai namanya lebih tinggi levelnya. Nah, ini sobabah. Sobabah. Jadi kalau mahabbah cuman suka, tertarik, maka sobabah itu sudah lebih dari itu, yaitu mencoba mengikuti orang yang dicintainya. Gitu, Pak. Jadi ini namanya sobabah, sudah mengikuti orang yang dicintai. Contoh, seorang istri mencintai suaminya, maka istri itu nurut sama suaminya, mengikuti kemauan suaminya. Nah, ini sudah naik levelnya, bukan mahabbah lagi, namanya sobabah. Berapa banyak orang tidak gagal gitu ya, ketika mahabbah ternyata cuma suka doang, tapi ternyata tidak bisa masuk pada level sobabah, nggak bisa. Nah, ini susah, ya. Nah, pada level sobabah itu juga Ibnu Qayyim al-Jauzi itu memperbolehkan orang mencintai kepada orang lain, kepada makhluk lain yang namanya lebih dalam dari mahabbah yang disebut dengan sobabah. Boleh. Jadi kita mulai ngikutin, oh itu orangnya sukanya pakai baju putih, akhirnya kita ngikutin pakai baju putih juga, gitu kan. Dan ini ada kecenderungan, ketertarikan. Contoh, kalau misalkan suami istri, suami pakai baju ini, istri kepengen sama bajunya, gitu kan. Atau di level itu tuh dia kepengen sama, seragam dan sebagainya. Ini disebut dengan sobabah. Pada level yang ketiga namanya disebut dengan al-ishq. Al-ishq, kalau orangnya disebut dengan asyik. Jadi lebih tinggi levelnya dari sobabah, betul-betul mencurahkan apa yang dicintainya itu, apa yang diinginkan, semuanya diikuti. Oke. Jadi ketika kita menerjemahkan cinta kita kepada orang lain, maka hanya sampai level sobabah saja, Pak. Jadi bapak cinta sama istri hanya sampai level sobabah. Kalau istri cinta sama suami, levelnya cuma sampai sobabah. Kita suka dengan harta kita, dengan mobil kita, dengan rumah kita, itu hanya pada level sobabah. Tidak boleh lebih naik lagi daripada sobabah. Syukur-syukur kalau itu sampai level mahabbah. Cuma sampai level mahabbah, level pertama, suka aja udah biasa. Mau diambil sama Allah, ambil dah, ya. Mau diminta sama Allah, ambil. Nah, inilah uniknya para sahabat-sahabat Nabi. Ketika di awal mereka itu sangat mencintai harta benda mereka. Sangat mencintai harta benda mereka ketika mereka itu dalam kondisi kekafiran. Bahkan lebih dari itu, Pak.
orang-orang Quraisy itu dikenal sangat mencintai namanya istri-istri mereka. Jadi disebutkan dalam sejarah yang pernah saya baca, itu hanya sebagian saja, sebagian kecil orang Quraisy, orang-orang Arab ya, bukan orang Quraisy saja, yang membunuh anak-anak wanita. Itu hanya sebagian kecil. Bukan sebagian besar orang Arab itu suka membunuh anak, bukan. Kenapa? Mereka itu ketika ditelusuri kenapa mereka membunuh anak-anak perempuan mereka dulu, karena orang Arab itu dulu senang berperang. Jadi mereka takut kalau anak perempuan itu akan ditawan sama musuh mereka, kemudian itu akan diambil jadi budak dan sebagainya. Makanya dari kecil kata anak perempuan itu dibunuh-bunuh, dikubur hidup-hidup. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi mereka terbukti cinta kepada istri-istri mereka, karena istrinya orang-orang Quraisy itu bukan lebih dari 4, bahkan semakin tenar, semakin besar istrinya semakin banyak, sampai 100 gitu Pak. Bayangin kalau punya istri 100 gimana itu Pak? Istri 1 aja udah begini kan, istri 2 pusing lagi gitu. Nah, jadi ini istrinya sampai 100 Pak. Mungkin lupa kali nama istrinya siapa itu kalau udah sampai 100-nya. Nah, tapi ketika Islam datang, Rasulullah SAW bisa menjadikan sahabat itu cinta kepada dunianya, itu hanya pada sampai level mahabbah aja, suka aja. Jadi tadinya sampai level tinggi banget sama perempuan, kemudian mereka itu biasa aja, bisa melepaskan dunia. Kalau mereka tadinya suka banget sama harta mereka Pak, sampai terkenal sebagai orang-orang yang senang mempertahankan hartanya, tidak suka memperjuangkan hartanya di jalan Allah. Tapi ketika Rasul itu datang, kemudian menyampaikan risalah Islam, Rasul bisa merubah para sahabat itu yang tadinya levelnya cinta kepada dunia itu begitu tinggi, itu hanya pada level pertama, yaitu mahabbah aja. Artinya apa? Ketika itu hilang, udah biasa aja ya, itu diambil sama Allah, biasa aja. Di antara 10 sahabat Pak yang dijamin masuk surga, Bapak hafal nggak? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang hafal mungkin? Ya ini harus hafal kita Pak. Berapa jumlah sahabat Nabi Pak? Jumlah, ada yang tahu nggak Pak? Jumlah sahabat Nabi, ada yang pernah hitung Pak? Jumlah sahabat Nabi itu banyak ya Pak, ratusan ribu. Ada orang kalau ingin menjadi sahabat Nabi itu ada syaratnya. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku, apalagi orang zaman sekarang, saya itu sahabatnya Nabi, nggak bisa. Jadi ada syaratnya. Pertama, disebut sahabat Nabi kalau dia itu beriman kepada Allah. Yang kedua, dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah. Yang ketiga, pernah berjumpa dengan Nabi walaupun cuma 5 menit. Nah, itu masuk level sahabat. Ada orang beriman ya, ada orang tidak beriman tapi dia pernah ketemu dengan Nabi, nggak bisa dijadikan sahabat. Contoh siapa? Abu Jahal Pak. Abu Jahal pernah ketemu dengan Nabi nggak? Pernah, sering malah. Abu Lahab pernah ketemu dengan Nabi? Pernah. Bahkan ada paman-paman Nabi, Abu Lahab itu kan, tapi kemudian tidak dimasukkan pada level sahabat karena tidak beriman kepada Allah. Nah, ini tidak masuk sahabat. Ada orang yang beriman kepada Allah, pernah bertemu dengan Nabi, tapi mati tidak dalam kondisi beriman. Siapa contohnya? Dia beriman sama Allah, dan pernah bertemu dengan Nabi, tapi syarat ketiga matinya nggak dalam kondisi beriman. Sayang ya. Siapa contohnya? Yaitu contohnya adalah Musailamah Al-Kahzab. Musailamah Al-Kahzab itu setelah Nabi meninggal dunia, dia memproklamirkan diri sebagai Nabi yang ke-26. Padahal ketika Nabi hidup pernah bertemu dengan Nabi, beriman, bersyahadat di hadapan Nabi, tapi matinya dalam kondisi beriman, tidak digolongkan sebagai sahabat. Ada juga beriman kepada Allah,
mati dalam kondisi beriman, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Nah, itu nggak bisa sebut sahabat juga. Contohnya siapa? Contoh banyak nih. Dan ini adalah para ulama salaf menggolongkan orang-orang ini sebagai tabi'in besar. Contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang yang hidup di Yaman, besar di Yaman, itu kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi. Tidak pernah ketemu dengan Nabi. Waduh, ini hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu dengan Nabi, Pak. Itu Masya Allah, rasanya gimana, Pak? Kita aja yang hidup tidak sezaman dengan Nabi kepengen ketemu dengan Nabi. Malah bangga bener, Pak, kalau kita pernah mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi itu kita bangga banget. Berarti kalau Bapak pernah mimpi ketemu Nabi, itu berarti Bapak itu levelnya itu apa ya? Wah, nggak sembarangan orang bisa mimpi ketemu Nabi. Ada orang cerita sama saya, Ustaz, saya kemarin ketemu sama Nabi di mimpi. Masya Allah. Terus Nabi gimana, Pak? Dicerita, Nabi pakai baju putih, terus gimana? Rambutnya putih semua, Ustaz. Saya bilang itu mah setan, Pak, bukan ini. Jadi setan itu tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa mengaku-ngaku Nabi, bisa. Menyerupai Nabi tidak bisa, tapi ngaku-ngaku Nabi bisa. Ada juga yang ngaku-ngaku Allah kan, akhirnya orang Islam bener, ustadz tadinya, langsung masuk jadi musyrik, jadi kafir kan, jadi pendeta sekarang tuh. Siapa? Bapak tahu nggak? Itu Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ada orang yang beriman kepada Allah, beriman sampai mati dia beriman, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang yang hidup di Yaman, luar biasa pengorbanan Uwais, sampai Nabi itu bilang sama Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu sama orang yang namanya Uwais dari Yaman, sampaikan salamku untuknya dan mintalah doa dari dia. Sampaikan salamku untuknya dan mintalah doa. Jadi ketika Rasul meninggal, maka kegiatan Umar dan Sayyidina Ali itu, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu, kalau ada rombongan dari Yaman, mereka nanya, adakah orang yang namanya Uwais di sini? Ada Uwais? Oh, nggak ada. Wah, berarti nggak ada. Besok datang lagi, sampai kemudian ketika beliau menjadi khalifah, datang rombongan dari Yaman. Ini rombongan dari Yaman, betul. Adakah yang bernama Uwais di sini? Orang pada bingung. Ngapain Uwais ditanya-tanya? Ada orang namanya Uwais, ngapain khalifah nanya Uwais? Uwais itu cuman jagain kambing kami, penjaga kambing kami. Ternyata ketika ditemulah dengan Uwais, wahai Uwais, kamu dapat salam dari Rasulullah. Rasul sudah tidak ada. Kenapa kamu selama hidup tidak pernah ketemu dengan Rasulullah? Apa kamu nggak pengen ketemu sama Rasulullah waktu Rasul itu hidup? Ini pertanyaan Umar kepada Uwais waktu itu. Kemudian kata Uwais, saya pengen ketemu sama Rasulullah, tapi di samping saya itu hidup ada ibu saya yang sudah tua renta, kemana-mana itu diantar, digendong dan sebagainya. Padahal bisa aja, Pak, Uwais itu meninggalkan ibunya sebentar, dia pergi ketemu Nabi, langsung balik lagi ke Yaman. Tapi itu tidak dilakukan oleh Uwais, tidak dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Terus sampai kemudian si ibu ngomong, Uwais, ibu pengen berangkat haji, Uwais. Apa yang dilakukan sama Uwais? Dibeli sapi kecil, Pak. Ada duit sedikit, dia beli sapi. Ini nggak pernah dilakukan oleh orang zaman sekarang, Pak. Dibeli sapi, terus ngapain kerjain Uwais? Setiap hari Uwais itu selalu gendong anak sapi tadi. Gendong anak sapi sampai naik ke atas bukit. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Setiap hari, sampai Uwais dibilang sebagai orang gila, ngapain tuh gendong-gendong sapi. Sampai tuh sapi gede, Pak. Sampai tuh sapi gede, naik ke atas bukit, turun lagi. Itu yang dilakukan oleh Uwais. Pas sapi udah gede, dia bilang sama ibunya, ibu, sekarang saya bisa nganter ibu berangkat haji. Apa yang dilakukan sama Uwais? Digendong ibunya dari Yaman sampai ke
Mekah, ke Ka'bah. Ini hanya dikerjakan oleh satu orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Ada kemarin berapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ada laki-laki jalan Pak dari Tegal sampai ke Mekah. Pernah dengar ya? Jalan berapa lama? 1 tahun 10 bulan lah, 10 bulan, 10 sampai 11 bulan sampai dia di Mekah. Jalan kaki dari Tegal sampai ke Mekah. Itu sendirian. Uwais luar biasa, digendong ibunya dari rumah, dari Yaman sampai ke sana. Sampai pas ibadah haji selesai, ibu tunggu di sini dulu sebentar ya. Saya mau ikut rombongan ke Madinah. Saya mau ketemu sama Nabi. Nah, ditunggulah sampai ketika dikisahkan itu, ketika beliau itu bertawaf, apa yang didoakan oleh Uwais, ya Allah ampunilah dosa-dosa ibuku, ya Allah ampunilah dosa-dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ibuku ya Allah. Itu terus yang didoakan oleh Uwais. Kata ibunya, udah cukup Uwais, cukup. Sekarang kamu doa untuk keperluan kamu. Kata ibunya gitu. Kata Uwais, enggak. Saya bahagia kalau ibu masuk ke dalam surga. Nah, Masya Allah, ini Uwais Al-Qarni. Ketika di Mekah, beliau bertemu dengan sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, wahai sahabat Nabi, aku pernah gendong ibuku dari kemana aja aku gendong, bahkan dari rumah Yaman sampai ke sini aku gendong. Apa kata Uwais? Bertanya kepada sahabat Nabi, sudahkah aku membalas jasa ibuku? Apa kata sahabat Nabi ini? Beliau, Abdullah bin Umar, pernah mendengar sabda Nabi. Kata yang sebutkan, ditanya, apakah sudah membalas jasa ibuku? Katanya, belum. Setarikan nafas pun engkau belum membalas jasa ibumu. Masya Allah. Ini gendong Pak, gendong dari sini. Luar biasa Uwais. Betul-betul luar biasa. Sampai kemudian beliau berangkat ke Madinah, ketemu. Sampai di Madinah udah begitu kangen, pengen lihat Rasulullah tuh kayak gimana sih gitu kan. Kemudian pengen ketemu langsung, pengen salaman, mencium Rasulullah dan sebagainya. Sampai di Madinah, ternyata Rasulullah sedang pergi perang. Enggak ketemu sama Rasul Pak. Enggak ketemu sama Rasul. Sampai di Madinah, ketemu sama istri Nabi namanya Aisyah. Ternyata Rasul sedang berperang. Kemudian ditunggu-tunggu berapa hari, ini ceritanya Uwais kepada Umar bin Khattab. Kemudian nggak ada, saya balik lagi ke Mekah. Kemudian saya anterin ibu saya pulang ke Yaman dari Mekah. Masya Allah, nggak pernah. Ketika Rasul pulang, Rasul dalam kondisi berlari ke rumahnya, bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, tadi ada seorang laki-laki mulia datang ke tempat ini. Siapa gitu? Perasaan orang biasa aja gitu kan. Nah, itulah Uwais Al-Qarni. Kata Rasul kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau ketemu dengan Uwais, sampaikan salamku untuknya dan mintalah doa dari dia. Nah, ini Uwais yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak digolongkan sebagai sahabat. Ada lagi Abu Muslim ya, yang bagaimana Allah itu menyelamatkan Abu Muslim dari kobaran api sebagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Nah, diselamatkan Ibrahim, sebagai Abu Muslim pun diselamatkan. Abu Muslim ini dari Yaman juga. Ketika dia datang mau ketemu Rasulullah, pas sampai ketemu Madinah, ternyata Rasul sedang mau dimakamkan. Ya Allah, miris banget Pak. Pengen ketemu sama Nabi tapi nggak ketemu sama Nabi. Nah, ini syarat sahabat. Nah, sahabat-sahabat itu punya level kecintaan ketika dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu level kecintaannya itu luar biasa tingginya, dan kecintaan kepada dunianya itu cuman sampai level mahabbah. Malah mungkin dia nggak cinta sama dunianya, cuman level pertama aja suka, udah. Kemudian kalau diminta ambil. Nah, itu level mahabbah. Hilang ya udah, itu cuma suka doang itu ya. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya terkenal sebagai orang-orang yang mengorbankan apa yang dicintai dilepasin. Contoh, di antara 10 yang gampang ngafalnya itu Pak, 4 itu adalah khalifah Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, tinggal ngapalin yang 6 tuh. Yang 6 itu